Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Fitriani dari kelas 10 Akel 1. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya yang bermateri teks cerita sejarah. Yang pertama ada pengertian teks cerita sejarah. Ada perbedaan antara teks cerita sejarah dan juga teks sejarah. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung di masa lalu. Sebaliknya, teks cerita sejarah adalah teks yang berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar belakang yang memang benar-benar terjadi secara faktual. Yang kedua yaitu ada jenis teks cerita sejarah. Yang pertama ada sejarah fiksi. Sejarah fiksi menjelaskan cerita yang disusun secara nyata dan menggambarkan kehidupan dari tokoh secara lebih mendalam. Contoh sejarah fiksi yaitu novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua ada sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi tersusun secara faktual dan sifatnya objektif. Contoh dari sejarah non-fiksi, yakni biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Yang ketiga yaitu ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua ada berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Yang ketiga sering menggunakan kata konjungsi temporal. Yang keempat isinya faktual dan berbasis pada data empiris. Yang kelima struktur teksnya kronologis dan runtut. Yang terakhir yaitu struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita, yaitu proses di mana penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, dan lokasi dari suatu peristiwa. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, terutama tokoh utama. Yang ketiga ada konflik, proses di mana terjadi peningkatan masalah atau konflik. Yang keempat, puncak konflik, bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah yang dihadapi dari tokohnya. Yang kelima ada penyelesaian. Bagian ini adalah akhir dari cerita yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahannya yang menimpanya. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.